Baik, kita lanjutkan ke sesi kedua pertemuan minggu ini. Tadi kita telah melihat sekilas tentang platform yang akan digunakan untuk produksi bioplastik PHB, yaitu pabrik gula dan etanol. Sekarang kita akan meninjau apa itu PHB atau polihidroksibutirat bioplastik yang diturunkan dari tanaman tebu, yaitu plastik alternatif pengganti plastik yang diperoleh dari bahan bakar fosil. Kemudian kenapa plastik yang dari bahan fosil itu harus kita ganti? Kenapa tidak di-recycle saja? Di-recycle bisa, namun proses ini tidak efektif karena isu pada proses pengumpulan. Jadi tidak semua plastik yang terdistribusi setelah diproduksi itu bisa dikumpulkan kembali. Kemudian apabila dibakar, maka akan berdampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bioplastik yang bisa terdegradasi secara cepat. Karena kalau plastik dari minyak bumi itu akan mengalami proses dekomposisi yang sangat lama. Berikut adalah ilustrasi proses dekomposisi dari bioplastik, bisa dilihat. Dan dalam aspek biodegradable, menurut standar terminologi yang telah diterapkan oleh ASTM, American Standard Testing Material, dengan kode 833, plastik terdegradasi itu adalah plastik yang akan mengalami perubahan struktur kimia dan perubahan karakter yang akan berkurang pada kondisi lingkungan tertentu. Dan plastik biodegradable itu dapat terdegradasi karena proses perlakuan dari mikroorganisme di alam. Dan tantangan yang akan dihadapi oleh bioplastik saat ini adalah biaya produksinya yang masih belum kompetitif dengan plastik yang diperoleh dari minyak bumi. Dan laju biodegradasi tersebut tergantung dari jenis material dan faktor lingkungan. Dan pemahaman terkait mekanisme degradasi akan menghasilkan proses optimasi pada siklus material tersebut. Produk final hasil degradasi tersebut adalah karbon dioksida dan air dalam kondisi aerobik dan karbon dioksida dan metana di lingkungan anaerobik. Polihidroksibutirat atau PHB dan kopolimernya itu digunakan sebagai bahan bioplastik, dan di sini kopolimer itu dibutuhkan untuk menambah ketahanan material dan elastisitas agar sesuai dengan produk yang diinginkan. Berikut adalah bentuk struktur kimia dari PHA, yaitu golongan alkanoat, polihidroksi alkanoat, dan PHB yang lebih spesifik dari PHA tadi yang digunakan dalam pembentukan bioplastik. Dari sifat biokompatibel, biodegradable, termoplastik, hidrofobik, dan stereospesifik material, bahan ini sesuai untuk pengemasan dengan beberapa kriteria fisikokimia sebagai berikutnya. Penambahan kopolyester atau PHB atau kopolimer tadi ya akan mengakibatkan titik leleh kristalnya menjadi lebih rendah, sehingga kekuatan, tegangan, dan regangan dan kristalinitasnya semakin meningkat, yang mengakibatkan kualitasnya lebih kuat dan lebih elastis. Dan PHB juga itu bisa dimodifikasi melalui proses fermentasi atau menambahkan campuran polimer lainnya. Dalam proses di mana plastik konvensional digunakan itu terdiri dari ekstruksi, injeksi, dan pengepresan, hal yang sama juga bisa diterapkan untuk bahan dengan bahan baku bioplastik PHB ini. Untuk PHB sendiri, pada proses ekstruksi, temperatur yang digunakan harus di bawah 150 derajat Celcius karena proses degradasi termalnya bisa terjadi di 190 derajat Celcius. Jadi titik amannya adalah di bawah 150 derajat Celcius. Yang juga setelah kita memiliki bulir-bulir plastik PHB untuk digunakan pada proses lanjut sehingga menjadi produk final, itu bisa digunakan proses injeksi. Dan material yang dihasilkan memiliki rentang berat dari unit yang kecil hingga yang besar, dari gram hingga beberapa kilogram. Dapat dibentuk menjadi lembaran seperti plastik, dan ukuran bentuknya mempengaruhi proses degradasinya. Kalau misalnya lembaran yang tipis memberikan hasil laju degradasi yang lebih besar. Berikut adalah ilustrasi mikroorganisme yang digunakan di sini, di mana pada bakteri tersebut terdapat bulir-bulir putih. Ini adalah
granula atau butiran-butiran PHB. Kemudian granula ini diekstrak dan dikumpulkan dan dikeringkan sehingga didapatkan lapisan-lapisan plastik seperti ini. Kemudian lapisan-lapisan plastik itu semuanya disatukan dan dikonversi menjadi butiran-butiran plastik yang siap untuk masuk ke percetakan, menghasilkan beberapa bentuk melalui proses ekstruksi, injeksi, dan molding sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Dan organisme yang digunakan adalah Ralstonia eutropa, salah satu bakteri yang mampu mengakumulasi fosfat dan mengakumulasi PHB. Dapat dibentuk dan dalam proses kultivasinya memerlukan gula, kemudian sumber nitrogen yaitu amonium fosfat, dan rasio karbon dan nitrogennya rendah apabila ingin memproduksi biomasa. Sedangkan untuk memproduksi PHB atau mengakumulasi PHB itu sendiri, maka rasio karbon dan nitrogennya itu harus lebih besar daripada 15 berat gram karbon per berat gram nitrogen. Kemudian untuk pertumbuhan biomasa itu sendiri memerlukan waktu sekitar 24 hingga 28 jam, dan untuk biosintesis PHB itu maksimal dari 30 hingga 35 jam. Jadi kurang lebih total proses yang diperlukan selama 3 hingga 4 hari. Di akhir proses fermentasi, kadar PHB itu sebesar 75% dari berat biomasa kering, dan lanjutan dari tahap akhir tersebut adalah proses inaktivasi agar PHB itu tidak digunakan lebih lanjut, karena fungsi keberadaan PHB itu sebagai cadangan energi dan sumber karbon bagi organisme tersebut, sebagaimana halnya manusia yang menyimpan lemak atau organisme tingkat tinggi yang menyimpan lemak. Untuk organisme ini, lemak atau cadangan energinya itu dalam bentuk PHB. Dan berikut adalah alur proses fermentasi PHB. Di sini substrat yang digunakan adalah gula, bukan molase tapi gula. Kemudian di sini di medium pertumbuhannya terbagi menjadi dua, untuk pertumbuhan biomasa dan untuk pertumbuhan pembentukan PHB. Setelah biomasa dirasa cukup untuk membentuk PHB, maka dicampurkan ke dalam medium fermentasi untuk mensintesis PHB. Setelah jumlah PHB terakumulasi dalam jumlah tertentu, maka dilanjutkan dalam thermal inaktivasi untuk mempertahankan konsentrasi PHB-nya dan dilanjutkan dengan tahapan hilir, yaitu ekstraksi dan isolasi PHB tersebut. Dan berikut adalah kriteria hasil pemrosesan fermentasi. Kadar PHB itu sendiri 75%, perolehan fermentasi itu 98%, 98% dari gula yang dikonsumsi, dan produktivitasnya sebesar 1,89 kg per meter kubik per jam, dan jumlah gula produksi atau substrat yang tersisa di media sebesar 10 kg per meter kubik. Temperatur fermentasi berlangsung pada 32 hingga 34 derajat Celcius dengan pH sebesar 6,8 dan memiliki berat molekul polimer sebesar 1200 kilodalton. 1 dalton itu setara dengan gram per mol, jadi bisa dilihat 1200 kilodalton berarti 1200.000 gram per mol. Tahapan berikutnya di downstream processing adalah pengerusakan sel, di mana sel itu dirusak dengan menambahkan agen bisa kimia dan agen biologis. Setelah granulanya itu pecah dan lepas dari sel, maka diekstraksi dengan menggunakan pelarut. Untuk agen yang bisa menghancurkan sel bakteri tersebut bisa dari kimia dan bisa dari agen enzim, seperti oksidator kuat yaitu natrium hipochlorite yang biasa kita temukan di komposisi bleaching ya. Kemudian menggunakan enzim fosfolipidase untuk menghancurkan membran sel dari bakteri tersebut. Dan itu bisa terjadi setelah sel tersebut diberikan perlakuan termal dari 100 hingga 150 derajat Celcius. Setelah proses penghilangan perusakan sel tersebut, maka dilakukan ekstraksi menggunakan pelarut. Terdiri pelarutnya itu bisa digunakan kloroform dan dikloroetan. Dan padatan dan cairan tersebut bisa dipisahkan dengan filtrasi. Dan filtratnya, jadi filtrat atau cairan yang mengandung PHB tadi bisa dipresipitasi. Dipresipitasi itu artinya PHB yang ada di dalam cairan tersebut diendapkan dengan menambahkan metanol, dietilater ataupun heksan.
Ya, berikut adalah alur prosesnya. Di sini biomasa itu telah diaktifasi, kemudian diberikan perlakuan kimia untuk memecah selnya, kemudian biomasa itu dipekatkan, kemudian ditambahkan pelarut untuk merangkap PHB itu sendiri. Setelah itu campuran cairan dan padatan setelah hasil ekstraksi itu difiltrasi. Filtratnya itu akan dilanjutkan dengan proses presipitasi, sedangkan ampasnya itu akan dibuang ya untuk keperluan biasa diperlukan untuk keperluan agriculture sebagai pupuk. Dan setelah proses presipitasi maka dilanjutkan dengan mikrofiltrasi untuk memisahkan PHB dari komponen cairan lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan penguapan solvent dan penguapan air. Setelah itu akan diperoleh PHB kering ya sebagai bahan baku untuk pembuatan butiran-butiran plastik. Dan di sini kita akan integrasi proses sintesis PHB tersebut pada pada pabrik gula yang memproduksi etanol dan gula ya. Di sini kita lihat bahan bakunya adalah gula tebu sebanyak 500 ton per jam, masuk ke dalam proses pengolahan untuk mengekstrak air tebunya. Bagasnya digunakan untuk proses untuk dalam tujuan untuk menghasilkan energi. Kemudian molasenya digunakan untuk produksi etanol. Kemudian gulanya sebagian digunakan untuk memproduksi gula dan sebagiannya lagi digunakan untuk memproduksi PHB tersebut. Jadi bahan bakunya berasal dari gula dan diagram ini menunjukkan berapa aliran massa daripada masing-masing proses. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada presentasi kali ini dan sekian materi yang disampaikan untuk minggu ini.